Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Bapak John Hendrik. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pendidikan Pancasila, fase A kelas 2, unit 1, Pancasila Dasar Negaraku. Pembelajaran 5, hal-hal penting dan sikap tanggung jawab dalam kegiatan bersama. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, game pemilu menggunakan surat penting, bermain peran dan diskusi kelompok tentang hal-hal penting, serta didik dapat mengidentifikasi hal penting dan memilih, bertanggung jawab, menjaga hal penting dengan tepat. Baiklah anak-anak hebat, apa di antara kalian ada yang tahu apa itu hal penting? Hal penting adalah sesuatu yang memiliki nilai, dampak, atau signifikansi yang tinggi dalam suatu konteks atau situasi. Sedangkan dalam bekerja sama, hal penting adalah aspek-aspek atau prinsip-prinsip yang mendukung kolaborasi yang efektif dan berhasil. Contohnya, komunikasi yang jelas dan terbuka merupakan hal penting dalam bekerja sama karena membantu menghindari salah pengertian dan memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan tugas masing-masing. Selain itu, saling menghormati dan menghargai pendapat serta kontribusi setiap anggota juga termasuk hal penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Baiklah anak-anak hebat, berikut ini hal-hal penting dalam kegiatan bersama, di antaranya A. Toleransi, B. Jujur kepada sesama, C. Saling percaya antar sesama, D. Berbicara baik dan sopan, E. Berpakaian sopan dan sesuai, F. Bertingkah baik dan sopan, G. Kerjasama antar sesama, H. Berpikir positif, I. Bertujuan baik, J. Disiplin, dan K. Adanya pembagian peran dan tugas. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu hal-hal penting dalam kegiatan bersama. Yang pertama, toleransi dalam bekerja sama adalah kemampuan untuk menghormati perbedaan pendapat, gaya kerja, dan latar belakang orang lain dalam tim atau kelompok kerja tanpa merasa terancam atau merendahkan. Contohnya, dalam kerjasama, seorang anggota yang toleran akan menerima dan menghargai ide-ide dari anggota lain meskipun ide tersebut berbeda dengan pandangannya sendiri. Yang kedua, jujur kepada sesama berarti berbicara dan berperilaku dengan kejujuran tanpa adanya niat untuk menipu atau menyembunyikan kebenaran. Contohnya, mengakui kesalahan yang telah dilakukan kepada teman dan meminta maaf, atau memberikan pendapat yang jujur walaupun itu mungkin tidak populer. Yang ketiga, saling percaya antar sesama adalah memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa orang lain akan berperilaku dengan jujur dan baik terhadap kita. Contohnya, saat kamu mempercayai temanmu untuk menjaga rahasia pribadi yang kamu bagikan, atau saat kamu memberikan tanggung jawab kepada seseorang karena yakin bahwa dia akan menunaikan tugas tersebut dengan baik. Selanjutnya, yang keempat, berbicara baik dan sopan adalah menggunakan kata-kata yang santun, menghormati, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya, mengucapkan terima kasih dengan tulus saat seseorang membantu kamu, atau menyampaikan pendapat dengan sopan dan menghargai pandangan orang lain meskipun berbeda dengan pendapatmu.
Yang kelima, berpakaian sopan dan sesuai. Berarti memilih busana yang pantas dan tidak mengganggu norma-norma sosial atau situasi tertentu. Contohnya saat menghadiri acara formal, memilih untuk mengenakan pakaian yang rapi dan sesuai dengan dress code yang ditetapkan. Di tempat ibadah, mengenakan pakaian yang menghormati keberagaman agama dan budaya yang ada. Yang keenam, bertingkah baik dan sopan. Berarti berperilaku dengan sikap yang menghormati orang lain dan menjaga etika dalam interaksi sosial. Contohnya mengucapkan salam dan senyum saat bertemu dengan orang lain, memberikan tempat duduk kepada yang lebih tua atau membutuhkan, serta berbicara dengan nada suara yang tenang dan santun saat berbicara dengan orang lain. Yang ketujuh, kerjasama antar sesama adalah upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berkontribusi dan mendukung satu sama lain. Contohnya dalam kerja kelompok di sekolah atau di rumah, setiap anggota tim berkontribusi dengan keahlian dan ide-idenya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Di lingkungan masyarakat, warga dapat bekerja sama dalam program kebersihan lingkungan atau penggalangan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang kedelapan, berpikir positif adalah memandang situasi atau masalah dengan sudut pandang yang optimis dan mencari peluang atau solusi yang mungkin tersembunyi. Contohnya menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, seseorang yang berpikir positif akan fokus pada pelajaran yang bisa dipetik dari situasi tersebut dan mencari cara untuk mengatasi tantangan dengan tekad dan keyakinan. Yang kesembilan, bertujuan baik adalah memiliki niat dan motivasi yang positif untuk melakukan suatu demi kebaikan atau kemanfaatan diri sendiri atau orang lain. Contohnya membantu teman yang sedang kesulitan dalam belajar demi membantu mereka meraih prestasi akademik yang lebih baik, atau menyumbangkan waktu dan tenaga untuk bekerja sukarela dalam program amal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang ke-10, disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, mengikuti aturan, dan menjalankan tugas atau kewajiban dengan konsisten. Contohnya, seorang siswa yang disiplin akan rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah setiap hari tanpa mengabaikan tanggung jawabnya. Dalam dunia kerja, seorang profesional yang disiplin akan tiba tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. Yang 11, pembagian peran dan tugas adalah proses membagi tanggung jawab dan pekerjaan kepada anggota tim atau individu berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Anak-anak hebat, meskipun demikian, hal-hal penting tersebut akan menjadi lebih berharga ketika dilaksanakan oleh sikap tanggung jawab. Hal-hal penting dalam kegiatan bersama dapat berjalan baik manakala sikap tanggung jawab muncul. Oleh karena itu, hal-hal penting seperti yang sudah diuraikan sebelumnya harus selaras dengan sikap tanggung jawab yang dimiliki seseorang. Sikap tanggung jawab harus selalu ada dalam diri seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sedangkan bertanggung jawab dapat diartikan berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab. Berdasarkan pengertian tersebut, sikap tanggung jawab sangat penting dalam kaitan dengan hal-hal penting dalam kegiatan bersama di lingkungan, rumah, dan sekolah. Maka sikap tanggung jawab menjadi komandan.
Baiklah anak-anak hebat, perlu kalian ketahui, kegiatan bersama tidak hanya dilakukan di rumah dan di sekolah. Pada lingkungan masyarakat juga banyak contoh kegiatan bersama. Kegiatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat dapat dicontohkan dalam kerja bakti atau gotong royong, pengajian, poskamling, posyandu, pemilihan ketua RT RW, atau kepala kampung dan lainnya. Dalam kegiatan bersama di masyarakat, banyak hal-hal penting yang harus dijaga. Di antaranya kebersamaan, saling percaya, bersikap baik dan sopan, satu tujuan bersama, pembagian peran dan tugas, serta lainnya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.